Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Halo Pak, nama saya Muhammad Farul Sain. Akhiran NPM saya 073524 11164. Saya dari angkatan 24. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang tabel kebenaran atau mempresentasikan tabel kebenaran dalam logika matematika. Oke, kita akan bicara tentang pengertian pernyataan. Pengertian pernyataan itu pernyataan dalam logika itu adalah kalimat yang bisa bernilai benar dan salah, tetapi tidak keduanya sekaligus. Contohnya tuh dua adalah bilangan genap. Apakah salah itu benar, apakah dia salah itu adalah benar, maksudnya benar. Apakah 5 lebih kecil daripada 3, apakah dia benar? Salah. Kenapa? Karena 5 itu lebih besar daripada 3. Oke, kita lanjut ke operator logika. Apakah itu operator logika? Operator logika itu digunakan untuk menggabungkan atau memverifikasi pernyataan. Dan dalam operator logika juga ada simbol-simbolnya. Misalnya kalau yang sering disebut oleh Pak Amal, yang sering dibilang oleh Pak Amal, kayak ada negasi, dan, atau, jika maka, dan jika, dan hanya jika. Kalau keterangannya tuh negasi, konjungsi, disjungsi, implikasi, dan ekivalensi. Kalau dalam bahasa Inggrisnya not, and, or, if, then, if, and only if. Nah, lanjut sedikit penjelasan tentang tabel kebenaran. Tabel kebenaran. Tabel kebenaran itu dia menunjukkan semua kemungkinan. Dia bisa bernilai benar dan salah dari pernyataan-pernyataan logika. Dan berikut ini adalah contoh tabel kebenaran. Pertama saya akan membahas negasi. Pertama itu saya akan membahas tentang negasi. Misalnya kita punya satu variabel dan dinegasikan. Ada A dan negasi A. Nilai asli dari variabel A yaitu true dan false. Jadi negasi itu dia jadi negasi itu dia membalik nilai. Kayak di sini kan ada A, berarti dia membalik nilai dari A. Yang baris ke bawah ini ada true dan false. Maka di sini kita taruh negasi A, maka dia akan membalik nilai dari A atau nilai aslinya. Yang awalnya di sini true, maka menjadi false. Dan keduanya sini false, maka menjadi true. Pokoknya dia itu membalik nilai aslinya. Negasi, fungsinya negasi itu dia membalik nilai ini. Oke, lanjut di konjungsi atau dan. Nah, jadi dia itu benar jika A dan B itu keduanya benar. Apa maksudnya? Jadi ini maksudnya A dan B, false dan false, false dan true, false, true dan true, true dan false, true. Kenapa hanya true dan true? Karena dia itu fungsinya itu dia cuman karena dia itu fokusnya pada nilai A dan nilai B yang benar, maka dia akan hasilnya benar. Saya jelaskan ulang. Kenapa true-nya cuma satu di sini? Karena dia benar jikalau hanya A dan B keduanya benar. Misalnya variabel A baris ketiga itu ada true dan variabel B baris ketiga true, maka dia akan true. Iya, maka dia akan true karena variabel
A dan B pada baris ketiga ini sama atau true dan true. Lanjut ke disjungsi atau sering yang dibilang orang-orang itu, atau saya juga bilang seperti itu, atau or. Nah, jadi dia itu akan salah hanya jika A dan B itu keduanya salah. Gimana maksudnya? Ini maksudnya. A dan B, variabel A dan B, false and false, false and true, true dan false, true dan true. Kenapa seperti ini? Kenapa false-nya cuma satu kayak di atas sini, kayak true-nya cuma satu? Kenapa di sini? Kenapa cuma false-nya cuma satu? Karena dia itu hanya berpatokan pada nilai yang sama, nilai salah yang sama. Dia akan salah hanya jika A dan B keduanya salah. False. Selebihnya true. Dia tuh kayak dan cuman dibalik aja gitu. Dibalik saja. Kayak dan ini kan dia berfokus pada true. Sedangkan atau ini dia berfokus pada false. Lanjut ke implikasi atau yang sering dibilang jika maka. Jadi dia tuh hanya salah jika A benar dan B salah. Jadi dia salah jika A benar dan B salah. Saya ulangi. Jadi dia salah jika A benar dan B salah. Gimana maksudnya? Gini maksudnya. A dan B. False dan true. False dan false. True dan true. True dan false. Kenapa seperti ini? Karena dia salah. Ini salah jikalau nilai A benar, nilai B salah, maka dia akan salah. Maka hasilnya tuh false. Oke. Lanjut ke ekuivalensi. Jadi ekuivalensi itu benar jika A dan B memiliki nilai yang sama. Nah, gimana maksudnya? Gini maksudnya. F false jika maka false, true. False jika maka true, false jika maka false. False jika dan hanya jika false, true. False jika dan hanya jika true, false. True jika dan hanya jika false. True jika dan hanya jika true. Kenapa seperti ini? Karena dia akan benar jika A dan B memiliki nilai yang sama, true dan true. Nah, dia saja di patokan yang sudah saya tandai. Dan ini juga, dan ini juga, dan ini dia. Ya. Kesimpulannya itu seperti ini. Tabel kebenaran itu sangat penting dalam logika matematika. Karena dia itu membantu kita menemukan kebenaran dari suatu pernyataan majmuk. Dan dia itu bisa menilai apakah suatu bentuk logika itu merupakan tautologi, yang dimana selalu benar, kontradiksi, yang dimana selalu salah, dan kontingen, dimana tergantung kondisi, atau selalu benar, selalu salah, atau benar atau salah. Ya, itu saja yang bisa saya jelaskan atau saya presentasikan di sini. Sorry Pak kalau ada sedikit kata-kata yang kurang mengenakan bagi Bapak.
Maaf kalau saya presentasinya agak kurang di luar ekspektasi Bapak. Maaf saya kurang lancar. Jadi itu saja yang bisa saya presentasi di sini. Maaf kalau ada salah kata. Saya Muhammad Faril Husain, NPM akhiran NPM saya 164. Saya dari angkatan 24. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.